Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, untuk kasih-Mu sepanjang malam dan pagi yang baru, hari yang baru, kasih Tuhan yang baru Tuhan sediakan buat kami untuk boleh kami nikmati kembali. Terpujilah nama-Mu. Mari berkati perenungan firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Matius pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, tema kita hari ini sukacita Natal. Saudara, pesawat terbang adalah salah satu alat transportasi yang memungkinkan seseorang untuk menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu yang cukup singkat. Pada suatu kali, saudara, pada tanggal 27 September 2011, ada sebuah pesawat Philippine Airlines yang berangkat dari Manila menuju San Francisco, Amerika Serikat. Ketika pesawat ini lepas landas dari Manila, semuanya berjalan dengan baik. Penumpang semuanya duduk dengan tenang. Sampai suatu kali, ketika perjalanan telah menempuh hampir 2 jam, ada seorang ibu yang menjerit kesakitan. Bukan karena pesawatnya mau jatuh atau tersambar petir, tetapi ada seorang ibu yang ingin melahirkan pada waktu itu. Maka otomatis suasana dalam pesawat itu menjadi panik. Saudara, kalau lapar masih bisa ditunda, tetapi kalau mau melahirkan, mana bisa ditunda. Lalu wanita yang bernama Aida Alamilo ini dibawa ke bagian belakang pesawat, dan bersyukur ada 3 orang perawat yang ada di dalam pesawat tersebut membantu persalinan wanita ini. Ternyata wanita ini melahirkan prematur, yaitu usia kelahirannya baru 7 bulan. Singkat cerita, saudara, kelahiran berjalan dengan lancar dan bayi yang dilahirkan pun selamat. Kelahiran bayi yang mungil ini disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh penumpang pesawat pada waktu itu. Dan anak yang lahir di pesawat ini akhirnya mendapat bonus penerbangan gratis seumur hidupnya ketika ia naik pesawat Philippine Airlines. Saudara, saya mau katakan, kalau bayi yang kecil saja, yang kita tidak tahu kelak besar ia akan menjadi seperti apa, kita responi dengan penuh sukacita. Bukankah terlebih lagi kelahiran Kristus ke dalam dunia, di mana Yesus lahir berbeda dengan bayi-bayi yang lain? Karena kelahiran Yesus telah dinubuatkan ribuan tahun yang silam, dan dia datang dengan tujuan yang jelas untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara, respon sukacita inilah yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus pada waktu itu. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, orang-orang Majus datang dari timur, di tempat yang sangat jauh. Saudara, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka bukan orang miskin, tetapi orang kaya. Mereka bukan orang bodoh, tetapi orang pintar. Tuhan memimpin orang-orang Majus ini dengan menggunakan suatu tanda di langit, yaitu sebuah bintang. Saya percaya bintang ini bukan bintang biasa, tapi bintang yang Tuhan pakai sebagai alatnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang Majus ini. Di sini kita melihat bagaimana ketaatan yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus ini. Saudara, perjalanan dari Babel ke Yerusalem harus menempuh ribuan kilometer, kurang lebih 2000 kilometer. Dan tentunya di dalam perjalanan yang mereka tempuh akan banyak bahaya yang mungkin mereka hadapi.
ada penyamun, ada penjahat, artinya ada harga yang harus mereka bayar. Uang mereka, tenaga mereka, waktu mereka, bahkan nyawa mereka. Tetapi mereka rela lakukan itu hanya untuk mencari dan menyembah Yesus yang lahir ke dalam dunia. Saudara, jika kita memperhatikan bacaan Alkitab dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita mendapati ada persamaan antara orang Majus dengan Herodes. Persamaannya adalah mereka sama-sama mencari bayi Yesus, sama-sama memperkatakan kalimat yang sama, yaitu mau menyembah Dia. Namun yang paling membedakan ialah hati dan sikap mereka. Herodes mengatakan mau menyembah Yesus, tetapi hanya kepura-puraan. Orang Majus mengatakan mau menyembah Yesus karena memang mau melakukannya. Orang Majus datang menyembah Yesus bukan dalam suasana KKR yang dipenuhi dengan musik-musik yang luar biasa, tetapi dalam suasana hening. Dan ketika orang Majus itu bertemu dengan Yesus yang masih kecil itu, mereka menyembah, mereka berlutut, dan mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Kristus. Di ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika orang-orang Majus itu menemukan apa yang mereka cari, mereka menemukan Yesus, anak yang baru lahir ke dalam dunia, yaitu anak Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia. Hati mereka penuh dengan sukacita, hati mereka penuh dengan syukur, karena mereka berjumpa dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka menyembah dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan yang terbaik kepada Yesus pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika merayakan Natal, hati kita penuh dengan sukacita? Ataukah sebaliknya, ketika Natal tiba, yang ada hanyalah kekosongan dalam hati kita, lewat begitu saja, tanpa arti, tanpa makna. Kita tidak menemukan damai sejahtera dan sukacita seperti yang dialami oleh orang-orang Majus. Saudara, sudahkah kita menemukan Yesus di dalam hidup kita? Sudahkah Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia tinggal dan lahir di hati kita? Bila belum, datanglah pada Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Karena Yesus datang untuk saya dan untuk saudara. Ia datang untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, siapapun kita. Tuhan membuka tangannya dan menunggu kita datang kepada Dia. Mari saudara, sambutlah Natal tahun ini dengan penuh syukur dan sukacita, karena Kristus datang untuk saudara dan untuk saya. Kiranya renungan ini saudara memberkati kita bersama. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu ke dalam dunia. Engkau datang hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan kami manusia yang berdosa, supaya hidup kami yang sia-sia Tuhan karena dosa menjadi berarti, bermakna, dan kami boleh menemukan suatu kedamaian, bahkan hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan biar hati kami penuh dengan sukacita. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh menyertai, menjaga, dan memberkati kami. Mungkin kami sedang berlibur, Tuhan juga boleh menyertai untuk kami boleh menikmati akan berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kami yang sedang sakit, Tuhan juga boleh melawat kami, menolong kami, menguatkan iman kami, menjamah kami, menyembuhkan kami. Kami sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keluarga. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga yang memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Kau Allah yang baik, sebab Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang nyata kepada manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.